Salam Civitas Akademika. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara merancang pembelajaran, khususnya pembelajaran fisika. Jadi untuk Anda yang sedang menempuh studi di program studi pendidikan fisika atau di program studi pendidikan, silakan Anda simak video berikut ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai komponen penting dalam dokumen pembelajaran, kemudian matriks komponen perencanaan pembelajaran, lalu desain pembelajaran, media dan bahan pembelajaran, serta asesmen dan rubrik penilaian. Nah, kelima komponen penting ini wajib Anda perhatikan ketika akan membuat perencanaan pembelajaran. Nah, sebetulnya mengapa pembelajaran harus direncanakan? Ini pertanyaan penting. Kenapa sih harus direncanakan? Apakah bisa guru langsung masuk ke sekolah atau ke kelas tanpa merencanakan terlebih dahulu pembelajarannya dan langsung memulai pembelajarannya? Bisa-bisa saja. Tapi apakah itu baik dilakukan oleh seorang guru? Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, jadi perencanaan pembelajaran itu sebetulnya adalah komponen esensial ya bagi setiap guru. Jadi ini sangat penting, komponennya sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi perencanaan ini sangat penting sekali. Nah, perencanaan pembelajaran ini umumnya ditulis untuk membantu guru ya. Jadi lesson plan ini dibuat ya untuk membantu guru ya, bukan untuk menyulitkan guru, tapi untuk membantu guru. Nah, perencanaan pembelajaran ini juga bisa didefinisikan sebagai keputusan sehari-hari yang dibuat oleh guru untuk mensukseskan atau untuk keberhasilan hasil dari pembelajaran. Nah, jadi beberapa alasan mengapa pembelajaran harus direncanakan itu. Pertama, nah ini untuk memahami tujuan ya. Nah, untuk memahamkan tujuan, baik itu tujuan bagi guru maupun bagi siswa. Jadi nanti siswa atau peserta didik juga harus memahami tujuan dari pembelajaran itu seperti apa goals-nya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya juga ini perencanaan pembelajaran itu dibuat untuk menerjemahkan kurikulum ke dalam aktivitas pembelajaran. Nah, tentunya kurikulum ini diterjemahkan secara operasional dalam aktivitas pembelajaran melalui perencanaan pembelajaran. Kemudian ini juga bisa untuk disesuaikan ya, untuk menyesuaikan materi pembelajaran atau materi pengajaran dengan asesmen. Melalui perencanaan, guru bisa menyesuaikan ya asesmen dengan materi pengajarannya. Jadi nanti akan ada kesesuaian antara aktivitas, materi, dan juga asesmen yang dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian ini juga membantu ya melihat kebutuhan belajar individu. Nah, melalui perencanaan pembelajaran nanti guru juga harus memperhatikan ya kebutuhan belajar setiap individu di kelasnya masing-masing. Ini sangat berkaitan sekali, apalagi dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ya, di prinsip pembelajaran yang sekarang itu yang ditekankan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya masing-masing. Kemudian ini juga bisa digunakan sebagai refleksi dan penyesuaian ya. Jadi dengan melakukan perencanaan pembelajaran, guru dapat melakukan refleksi dan penyesuaian dari pembelajaran yang sebelumnya maupun yang akan datang. Dan ini juga bisa mengurangi stres ya. Ya, mengurangi stres dalam artian nanti ketika pembelajaran direncanakan ya, nah guru bisa menyusun, merancang, membuat sebuah pembelajaran yang bisa lebih efektif, lebih efisien ya, baik itu terhadap waktu dan sumber daya yang lainnya. Nah, ini setidaknya 6 alasan mengapa pembelajaran harus direncanakan. Jadi 15 menit pembelajaran yang direncanakan itu lebih baik dibandingkan 1 jam pembelajaran yang tanpa direncanakan. Jadi itulah pentingnya bagaimana seorang guru bisa membuat perencanaan pembelajaran. Nah, lalu apa saja yang harus dipersiapkan ya? Jadi pertama itu Anda harus menyiapkan atau memperhatikan komponen-komponen penting dalam dokumen pembelajaran.
Nah, pertama tentunya analisis capaian pembelajaran ya. Goals-nya dulu yang harus diperhatikan. Lalu desain pembelajarannya, kemudian asesmen pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya, dan selanjutnya adalah bahan atau material pembelajaran. Ini termasuk sarana dan prasarana. Nah, kelima komponen ini penting untuk diperhatikan ketika mau membuat perencanaan pembelajaran. Nah, kelima komponen ini sebetulnya sudah Anda dapatkan pada mata kuliah yang sebelumnya sudah Anda ambil ya. Nah, biasanya kalau Anda sedang mengontrak mata kuliah perencanaan, otomatis sudah mengontrak mata kuliah seperti model-model pembelajaran di belajar pembelajaran, kemudian di evaluasi pembelajaran, kemudian media pembelajaran, bahan ajar dan sebagainya. Jadi di perencanaan pembelajaran ini kita hanya meramu saja bagaimana komponen-komponen ini kita susun untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dibuat itu bisa lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, bagian yang pertama, komponen yang penting pertama terkait capaian pembelajaran, ini kaitannya dengan goals dan objektif ya, tujuan pembelajaran dan capaiannya seperti apa. Ini tentunya dipengaruhi oleh kurikulum. Jadi silakan diperhatikan nanti kurikulum yang berlaku di sekolah itu kurikulum yang mana. Ya, apakah kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka atau kurikulum yang lainnya. Nah, itu di setiap kurikulum nanti pasti sudah tercantum ya tujuan ya standar dari setiap pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru di dalam kelas. Itu kaitannya ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran kalau di kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum 2013 ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Nah, ada juga profil pelajar Pancasila kalau di kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya itu adalah desain pembelajaran. Ini juga sangat penting ya, komponen penting dalam perencanaan pembelajarannya. Desainnya mau seperti apa? Desain pembelajaran ini ya sebuah usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran atau learning objektifnya. Ya, usahanya melalui desain pembelajaran. Ini kaitannya dengan model, metode, strategi, atau pendekatan, dan semua terminologi ini sudah Anda dapatkan di mata kuliah sebelumnya di belajar pembelajaran ya, atau di landasan pendidikan. Nah, kemudian asesmen pembelajaran ya, asesmen pembelajaran. Jadi setelah didesain ini juga penting. Nah, bagaimana mengakses pembelajaran? Untuk apa? Yang untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajarannya, apakah tercapai atau tidak ya, itu ini harus diukur. Nah, bagaimana mengukurnya? Tentunya nanti Anda perlu menyusun indikator, kemudian menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan indikator-indikator ini harus bisa diukur ya. Tentunya di mata kuliah evaluasi Anda sudah belajar bagaimana menyusun indikator pembelajaran, indikator soal, bagaimana Anda menurunkan dari setiap ranah-ranah kognitif menjadi kata kerja yang operasional. Nah, itu sudah Anda peroleh di mata kuliah evaluasi. Nah, itu juga penting Anda perhatikan pada saat akan membuat dokumen pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah media pembelajaran. Ini media pembelajaran itu sebetulnya adalah katalisator ya, untuk mempercepat apa? Mempercepat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu Anda bisa memilih membuat ya media pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, ini juga ada beberapa pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Harusnya sudah Anda pahami di mata kuliah pengembangan media pembelajaran atau sejenisnya. Kemudian yang terakhir, yang penting juga itu adalah bahan dan materi pembelajarannya ya, termasuk sarana prasarana. Nah, ini sumber daya pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah itu juga sangat penting ya. Nah, kalau bagi guru atau calon guru tentunya yang diperhatikan itu adalah bahan ajarnya dulu ya. Sumber ajarnya mau dari mana, sumber belajarnya. Silakan dipersiapkan yang sesuai dengan konten pembelajaran yang akan diajarkan atau yang akan dibahas di dalam kelas. Dan juga perhatikan sarana dan prasarananya ya yang tersedia di sekolah masing-masing. Nah, itu 5 komponen penting dalam menyusun dokumen pembelajaran.
Nah, untuk mempermudahnya, nanti kita akan bahas bagaimana untuk menyusun kelima komponen tersebut dan dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, ini kaitannya dalam capaian pembelajaran ini. Bagaimana menganalisis capaian pembelajaran? Kalau di kurikulum Merdeka, Anda sudah memiliki dokumen ini ya, dokumen capaian pembelajaran. Nah, selain di keputusan BSKAP, ada juga dokumen yang per mata pelajaran. Ini saya sudah menunjukkan ya capaian pembelajaran di mata pelajaran fisika fase E dan F. Silakan yang belum memiliki dokumen ini bisa diunduh ya, baik itu di laman Kemdikbud maupun di e-learning ya yang sudah saya sediakan. Nah, di capaian pembelajaran itu sebetulnya ada capaian umum istilahnya ya, ada capaian per elemen, dan ada juga capaian lingkup materi. Nah, di dalam dokumen capaian pembelajaran ini yang muncul itu adalah capaian umum dan capaian elemen. Itu sebetulnya tinggal meng-copy paste saja ya, menyalin dan memindahkan ke dokumen perencanaan kita. Nah, ini yang nanti perlu kita perhatikan juga capaian lingkup materi. Nah, capaian pembelajaran umum tiap fase itu ada di dokumen kurikulum ya, di dokumen capaian pembelajaran. Ini di kurikulum Merdeka itu capaian pembelajarannya di akhir fase itu seperti ini ya, dalam bentuk paragraf ya, dari awal sampai akhir. Nah, ini tinggal disalin saja ke dokumen pembelajaran sebagai acuan bahwa nanti di akhir fase ya, di fase F berarti di akhir kelas 12. Nah, peserta didik itu nanti harus mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor dan seterusnya ya. Nah, sampai nanti ada juga di sini kaitannya dengan keterampilan-keterampilan yang lainnya. Ini tinggal disalin saja. Nah, hanya saja dalam menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar ya, atau RPP. Nah, ini Anda juga harus memperhatikan capaian pembelajaran tiap lingkup materinya. Nah, misalkan Anda ingin membuat perencanaan pembelajaran untuk materi misalkan di sini contohnya di materi fluida dinamis. Jadi silakan Anda tinggal mengutip saja kutipan dari capaian umum di akhir fase ini ya. Misalkan ini. Di sini kalimatnya itu peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor ke dalam kinematika dan dinamika gerak partikel ya. Usaha dan energi. Nah, usaha dan energi itu sebenarnya kan masih menerapkan konsep dan prinsip. Nah, fluida, lalu getaran harmonis, sebelum bunyi dan seterusnya. Nah, ketika Anda ingin merencanakan pembelajaran untuk materi fluida dinamis, cukup Anda mengutip saja, menerapkan konsep dan prinsip vektor. Ini sama ya, ini kompetensinya pada fluida dinamis. Ya, kita khusus pada fluida dinamis saja karena ini kaitannya di capaian pembelajaran lingkup materi. Nah, nantinya ya narasi ini, konsep dan prinsip vektor pada fluida dinamis ini akan kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di sini juga ada tampilan yang lain. Nah, di sini yang ada kaitannya dengan fluida dinamis ada di bagian sini ya. Jadi peserta didik selain tadi mampu menerapkan konsep dan prinsip rektor, nah peserta didik juga harus mampu memberi penguatan pada aspek fisika yang sesuai dengan minat untuk ke perguruan tinggi yang berhubungan dengan bidang fisika. Nah, tentunya bidang fisikanya ini dikaitkan dengan lingkup materi yang akan dibahas. Jadi kalau lingkup materinya itu adalah fluida dinamis, maka di sini narasinya kita ubah saja di bagian fisikanya menjadi yang kaitannya dengan fluida dinamis. Jadi nanti pembelajarannya di akhir lingkup materi ini peserta didik harus bisa mengaitkan ya konsep-konsep fluida dinamis yang nanti akan digunakan di perguruan tinggi sesuai dengan minatnya masing-masing. Misalkan di minatnya di kedokteran misalkan. Nah, kira-kira konsep fluida dinamis apa yang digunakan di bidang kedokteran atau di bidang pertahanan, di bidang perikanan. Nah, silakan itu dikuatkan di situ. Nah, ini adalah capaian pembelajaran tiap lingkup materi.
Nah, nanti capaian pembelajaran ini yang akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran ya. Oke, ini sudah dibahas di mata kuliah yang lain, mungkin di fisika sekolah sudah dibahas ya. Nah, kemudian ini capaian pembelajaran tiap elemen. Nah, kalau capaian pembelajaran tiap elemen ini itu sudah ada ya pemahaman fisikanya di sini. Nah, kemudian ini capaian prosesnya. Untuk pemahaman fisikanya, nah ini tinggal disesuaikan dengan tadi fluida dinamis ya. Kemudian keterangan prosesnya ini juga harus ada dalam capaian pembelajaran tiap elemen. Silakan keterangan proses mana yang akan diasah pada pembelajaran yang akan dirancang tersebut, seperti itu. Nah, setelah itu ini adalah matriks komponen pembelajaran. Jadi untuk mempermudah tadi menuangkan elemen-elemen dari capaian pembelajaran, itu silakan Anda buat matriks seperti ini ya. Ini elemennya, kemudian capaian pembelajarannya apa untuk elemen pemahaman konsep, untuk keterampilan proses, kemudian silakan Anda pikirkan juga substansi materinya apa. Kalau tadi berkaitan dengan fluida dinamis, nah materi-materi apa ya berkaitan dengan konsep fluida dinamis yang akan dibahas, dan apa pemahaman bermaknanya ini juga penting dalam pemahaman bermakna. Anda sudah belajar membuat pemahaman bermakna, tujuan pembelajaran, indikator ini ada di fisika sekolah ya. Jadi silakan hanya memindahkan saja ke sini ya. Dan kemudian ditambahkan asesmennya apa. Jadi untuk materi yang satu dengan yang lainnya akan diakses dengan asesmen apa. Nah, apakah dengan asesmen sumatif, formatif, atau seperti apa. Kemudian setelah membuat matriks ini nanti tinggal menuangkannya ke dalam modul ajar atau RPP. Nah, setelah membuat tadi matriksnya, nah ini yang selanjutnya adalah mendesain pembelajaran ya, desain pembelajaran atau lesson design ya. Jadi sebetulnya desain pembelajaran itu secara umum ya, itu berisi dari 3 komponen ya, pendahuluan, inti, dan penutup ya. Pembukaan atau pendahuluan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Ini 3 komponen penting dalam desain pembelajaran, mau apapun model pembelajarannya. Nah, intinya dalam pendahuluan itu sebenarnya simpelnya ya, dalam sebuah pembelajaran itu, ada pertanyaan kenapa begitu. Jadi dalam pembelajaran fisika itu di bagian awal guru harus menunjukkan fenomena yang dekat dengan siswa ya, dan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Loh, kok kenapa begitu? Nah, begitu. Jadi bisa munculkan konflik kognitif di bagian awal gitu. Nah, di kajian intinya itu, nah bagaimana untuk menjawab kenapa begitunya itu, sehingga di akhir kegiatan inti itu atau di dalam proses kegiatan inti siswa bisa berkata, oh ternyata begitu. Nah, itu intinya seperti itu. Dan di bagian penutup siswa bisa menyimpulkan, jadi begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya sebetulnya dalam mendesain pembelajaran itu, di bagian awal tunjukkan fenomena, tunjukkan konflik kognitif, apa masalahnya. Nah, nanti di kegiatan inti dicari ya, dicari melalui kegiatan sesuai dengan model pembelajarannya, bisa melalui discovery, inquiry gitu ya, atau model-model yang lainnya dengan pendekatan strategi yang lainnya. Nah, bentuk lesson design itu sebetulnya macam-macam ya. Bisa berupa narasi tiap fase atau sintaks pembelajaran ya. Di bagian kegiatan inti, di kegiatan pendahuluan itu isinya apa saja yang dilakukan. Di kegiatan inti apa saja langkah-langkah yang dilakukan, bagian penutupnya apa. Bisa juga berupa tabel, misalkan kegiatan guru, aktivitas guru, aktivitas siswa, kemudian ada waktunya juga bisa. Atau bisa juga berupa grafik atau gambar ya. Nah, intinya dari semua bentuk lesson design itu harus mengarah pada student center ya. Jadi proporsi siswa atau peserta didik di dalam proses pembelajaran itu harus dominan gitu ya. Tapi tidak sepenuhnya diberikan kepada siswa. Tetap guru harus memiliki kendali untuk memfasilitasi dan juga mengarahkan. Nah, dalam membuat lesson design yang berfokus pada
siswa itu ada 3 hal seperti yang harus diperhatikan ya, 3 hal penting. Pertama, fokus apa yang diharapkan dilakukan siswa selama belajar. Jadi sebetulnya apa yang Anda inginkan pada siswa ya, sebenarnya siswa Anda ingin apa ketika belajar, mau apa, melakukan apa, itu pikirkan itu. Nah, lalu prediksi dan antisipasi respon yang akan diberikan oleh siswa, gitu ya. Nah, ketika diprediksi, nah mungkin kalau namanya prediksi berarti harusnya ada beberapa prediksi jawaban atau respon siswa. Nah, kalau sudah diprediksi, nah tentunya kita bisa membuat merencanakan bantuan atau scaffolding untuk mengantisipasi jawaban-jawaban yang beragam tersebut, sehingga akan tetap terarah pada jalurnya, sehingga nanti mencapai tujuan pembelajaran yang kita susun dari awal. Nah, ini adalah desain pembelajaran. Ini saya berikan contoh lesson design ya. Ini saya ambil dari Pak Mukohar ya. Ini desain pembelajaran seperti ini, dalam bentuk tabel seperti ini kegiatan siswanya, kemudian ini bantuan gurunya seperti apa. Nah, lesson design seperti ini biasanya digunakan dalam kegiatan lesson study ya, lesson study. Silakan Anda bisa cari dalam bentuk yang lain, bisa juga dalam contoh yang seperti ini ya. Misalkan ini fase pembelajaran atau sintaksnya apa, kemudian situasi didaktisnya yang tadi ya. Nah, kita mau apa siswa ya di fase tersebut, siswa mau ngapain? Nah, mau apa? Itu harus disebutkan di sini. Tantangannya apa? Misalkan tantangannya itu menganalisis variabel ya, hubungan antara beberapa variabel, atau menjawab tentang fenomena yang ditunjukkan ya. Nah, ini disebutkan juga prediksi jawabannya apa, responnya kira-kira apa, nah gitu ya. Kemudian antisipasi guru atau bantuan gurunya apa, ini scaffoldingnya apa dibuat. Kalau misalkan siswa menjawab A, nah ini jawaban atau respon guru harus seperti apa untuk mengarahkan tetap ke jalur yang sesuai. Kemudian ini ada keterangannya bisa diisi dengan waktu atau media atau apapun di sini ya, yang sesuai dengan situasi didaktisnya yang dibuat. Nah, ini untuk contoh lesson yang lain. Atau bisa juga yang seperti ini ya, tadi di bagian pendahuluan, inti dan penutup. Jadi di sini di bagian ini biasanya dibuat gambar seperti ini ya. Ini batas ini tuh menunjukkan, nah di sini di bagian pendahuluan ini peran guru sangat dominan ya. Jadi bagian ini guru, di bagian sini siswanya. Nah, di bagian inti ini sudah mulai peran siswa sudah mulai naik ya, makin kesini makin naik begitu. Nah, di bagian terakhir ini peran siswa dalam pembelajaran makin dominan. Jadi yang banyak bicara itu di bagian akhir. Jadi semakin menuju akhir, suara siswa, kemudian jawaban siswa, pendapat siswa makin banyak, seperti itu. Bisa dibuat seperti ini. Nah, silakan ini bisa diisi sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat ya, atau yang akan dibuat. Seperti itu. Atau bisa juga menggunakan desain-desain pembelajaran yang lain ya, formatnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan media dan bahan pembelajaran. Nah, untuk menentukan media ini tentunya Anda juga harus memperhatikan tujuan pembelajarannya ya. Nah, lalu selanjutnya memperhatikan karakteristik peserta didik. Nah, di sini Anda juga bisa memperhatikan gaya belajar ya, kemudian minat siswanya, minat peserta didiknya seperti apa, latar belakang peserta didiknya seperti apa, untuk nanti bisa menentukan media yang sesuai. Jadi nanti Anda bisa juga membuat media yang beragam ya, menyediakan media yang beragam, dan juga bisa menyediakan bahan ajar atau bahan pembelajaran yang bisa memfasilitasi keberagaman gaya belajar peserta didik. Lalu Anda juga harus memperhatikan ketersediaan teknologi di satuan pendidikan atau di sekolah yang Anda tempati ya. Dia apakah memiliki ketersediaan proyektor gitu ya, atau alat peraga, itu harus diperhatikan. Jadi ketika membuat perencanaan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, kemudian aksesnya juga harus diperhatikan. Nah, ini teknologinya bagus, tapi ternyata sulit digunakan oleh siswa. Nah, itu juga tidak baik juga, jadi harus diperhatikan seperti itu.
Nah, kemudian perhatikan juga relevansinya. Relevan tidak dengan konten pembelajarannya, dengan konteks pembelajaran relevan tidak. Ya, jadi ketika Anda ingin melakukan inovasi, misalkan menggunakan gamifikasi ya, dengan game tertentu, tapi kalau dirasa relevansinya kurang, itu tidak usah digunakan. Nah, kemudian ini juga perhatikan interaktivitasnya. Jadi penting dalam sebuah pembelajaran guru melibatkan ya siswa untuk aktif dalam proses pembelajarannya. Jadi ketika medianya membuat siswa malah jadi pasif, itu jangan digunakan. Jadi hindari media-media yang mengurangi interaktivitas proses pembelajaran siswa ya di dalam kelas. Nah, itu poin-poin penting dalam menentukan media dan bahan pembelajaran. Media yang seperti apa, bagaimana membuatnya itu sudah Anda pelajari di mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Nah, itu yang penting untuk media. Selanjutnya yang terakhir itu adalah membuat asesmen dan rubrik penilaian. Ya, ini sudah Anda dapatkan di mata kuliah evaluasi pembelajaran ya. Nah, intinya itu harus melihat capaian pembelajarannya apa, ya, tujuan pembelajarannya apa. Nah, bagaimana kriteria ketercapaiannya itu juga sangat penting. Terus bagaimana mengukurnya? Ya, untuk mengukur kriteria ketercapaiannya bagaimana? Apakah menggunakan tes? Apakah menggunakan angket? Apakah menggunakan lembar evaluasi diri? Atau lembar penilaian teman atau apa? Lembar penilaian portofolio atau apa? Silakan. Itu harus ditentukan, diperhatikan juga. Lalu apa alat ukurnya? Ini juga penting ya. Nah, silakan diperhatikan dan bagaimana menilainya. Nah, dan untuk apa hasilnya ini? Ini juga harus diperhatikan. Kalau hasilnya ini tidak berguna, untuk apa dilakukan? Jadi setiap asesmen yang dilakukan itu harus memiliki fungsi yang signifikan terhadap evaluasi pembelajaran yang dibuat. Seperti itu. Nah, itu poin-poin penting ya untuk membuat asesmen dan rubrik penilaian dalam perencanaan pembelajaran. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana merencanakan pembelajaran, khususnya pembelajaran fisika. Itu saja, semoga membantu. Sampai bertemu kembali.